Hai guys, thank you udah klik video ini. Jadi sekarang aku mau ajak kalian bahas kasus yang kalian minta untuk dibahas nih ya. Soal kasus yang baru aja terjadi di Bantul, Yogyakarta. Kasus naas yang dialamin seorang wanita di sana yang berakhir horor. Yang dilakukan pelakunya ini yang sebagai pacarnya, yang tega dan nekat melakukan ini semua cuman karena masalah goreng bakso sampai berakhir jadi penyesalan yang udah nggak ada gunanya lagi untuk disesalin. Makanya nih ya, kasus ini harus banget kita bahas di sini supaya bisa jadi pembelajaran dan renungan kita semua. Terutama buat kalian-kalian yang sedang menjalin hubungan yang kurang sehat, apalagi ya sampai berani main tangan. Amit-amit jangan sampai berakhir kayak di kasus ini. Oke lah, kayak gimana kisah dan kasusnya langsung aja kita bahas sedetail mungkin yang aku bisa. Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut ya, kita ritual dulu. Jadi siapkan minuman dan cemilan kalian, siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau udah nyaman, udah santuy, nah jadi soal kasus ini yuk kita bahas. Jadi sebelum kita lanjut ada pesan-pesan dulu nih. Nah jadi yang kayak kalian tahu ya, AI itu teknologi yang super canggih yang pasti kalian juga pernah coba kan. Mungkin ada yang pernah ngedit video dengan suara Google atau suara robot. Nah itu juga dari AI. Terus kabar baiknya sekarang platform investasi Okta juga punya fitur AI. Nah sini aku jelasin. Jadi Okta adalah broker global terpercaya yang udah berdiri sejak tahun 2011 yang punya lebih dari 40 juta akun trader aktif dan udah beroperasi di lebih dari 180 negara. Dan Okta juga punya lebih dari 60 penghargaan atau award. Terus Okta juga punya Okta Trader, platform trading yang sekarang dimaksimalkan dengan fitur AI pattern recognition atau AI yang bisa mengenali pola trading. Yang mana platform ini untuk kalian bisa trading lebih cerdas dan lebih cepat dengan teknologi AI yang bisa mendeteksi pola-pola penting di pasar. Dan Okta Trader juga bisa diakses melalui web atau aplikasi Android, dan mereka juga punya fitur-fitur keren itu kayak eksekusi trading yang cepat dan edukasi pasar yang lengkap. Yang mana AI-nya juga bisa mendeteksi pola-pola itu kayak channel ascending atau descending, double top atau bottom, flag, hand and shoulder, rectangle, dan triangle. Plus mendukung semua time frame dari M1, M5, M15, M30, H1, H4 sampai D1. Jadinya kalian bisa dapat informasi yang akurat dan tepat waktu untuk buat keputusan trading yang lebih baik pastinya. Tapi tenang, buat kalian yang bingung sama istilah-istilah tadi ya, kalian bisa pelajarin karena mereka juga punya semua materi dan webinar. Pastinya buat kalian pelajarin dulu sebelum melakukan trading real. Nah jadi buat mendalami ilmunya, jadi kalian bisa coba dulu di akun demo. Jadi nggak perlu ribet karena Okta Trader bikin trading jadi lebih mudah dan lebih fun dengan AI. Nah jadi yuk cobain, linknya ada di deskripsi di bawah. Oke lah itu aja. Jadi sekarang langsung aja nih kita balik ke kasusnya. Jadi semuanya berawal dari orang ini yang bernama Muhammad Raffi Ramadan yang dikenal dengan panggilan Raffi, yang awalnya ya dia ini tinggal dengan orang tuanya di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, tepatnya di Desa Padukuhan Gading Lumbung. Di sana Raffi ini tumbuh dengan keluarganya yang cukup bahagia bahkan makmur karena di desanya ya keluarganya emang dikenal sebagai keluarga yang berada. Nah tapi di samping itu ya sejak kecil Raffi ini ternyata punya sikap yang kurang baik karena sulit mengontrol emosinya yang emang sering gak stabil. Di sisi lain biarpun orang tuanya yang hidup dengan berkecukupan ya, ternyata juga kurang harmonis sampai berujung bapak dan ibunya pun bercerai. Karena ini Raffi pun memutuskan ikut dengan ibunya yang pindah ke sebuah rumah kontrakan yang ada di Dusun Manding. Selama tinggal di sana yang cuman berdua dengan ibunya, Raffi yang saat itu udah SMK ya, itu mulai sering bertengkar dengan ibunya sampai akhirnya ibunya pun pergi ninggalin dia dengan pindah ke desa sebelah. Sedangkan Raffi masih tetap tinggal di rumah kontrakan itu yang cuman sendirian dengan kehidupannya yang mulai bebas. Nah terus di tahun 2019 setelah dia ini tamat SMK ya, Raffi yang saat itu punya beberapa teman sempet minta nomor WA cewek dari temennya. Nah kebetulan salah satu temennya itu punya temen cewek alumni SMK-nya yang bernama Gisela Goris Enggal Dika Puspita yang biasa dipanggil Enggal, yang juga seangkatan sama mereka termasuk sama Raffi. Yang mana Enggal juga saat itu baru lulus SMK yang baru masuk kuliah di Akademi Sekretaria dan Manajemen Marsudirini Santa Maria Yogyakarta yang ada di wilayah Tegalrejo, kota Yogyakarta. Sedangkan Raffi saat itu nggak kuliah bahkan nggak kerja yang mulai suka dengan Enggal. Nah setelah dapat nomor WA-nya ya, Raffi pun mulai menghubungi dan mendekati Enggal. Nah singkat cerita, setelah mereka yang saling kenal satu sama lain ya, mereka pun mulai merasa cocok yang akhirnya Raffi dan Enggal pun mulai pacaran. Yang awalnya ya hubungan mereka pun berjalan normal selayaknya orang pacaran pada umumnya. Terus setelah beberapa bulan pacaran yang saat itu udah di tahun 2020, Enggal di kampusnya itu mulai disibukkan menjalani program KKL atau kuliah kerja lapangan, dan dia juga itu mulai berencana ngekos untuk bisa lebih mandiri. Sedangkan Raffi yang saat itu cuma tinggal sendirian di rumah kontrakannya ya, itu mulai
ngeluarin sifat buayanya yang minta bahkan membujuk Enggal buat tinggal bareng di kontrakannya aja daripada ngekos di luar. Setelah dibujuk, Enggal pun setuju. Dan sejak itu ya, dari tahun 2020 mereka pun mulai tinggal bareng di rumah kontrakan Raffi ini dengan keadaan status mereka yang belum menikah tapi tinggal berdua. Sedangkan pemilik kontrakannya itu nggak tahu kalau mereka ini pacaran yang tinggal bareng, karena pemilik kontrakan dan warga di sana ngiranya kalau mereka ini kakak adik. Karena yang ditahu warga di sana ya kalau ibu Raffi pun ya tinggal di situ. Padahal saat itu ibunya udah lama pindah. Jadinya selama mereka tinggal di rumah kontrakan ini awalnya bebek aja. Nah tapi lama kelamaan masing-masing sikap asli mereka pun mulai kelihatan satu sama lain, yang berujung ya mereka pun mulai sering bertengkar karena hal-hal sepele. Dan hubungan mereka pun ya ini mulai berjalan toksik karena mereka yang sama-sama emosional ya. Jadinya pertengkaran mereka pun gak cuma di mulut tapi mulai berani main fisik. Sampai Raffi pun sempat mengakui kalau dia tuh pernah dipukul Enggal sampai berujung dia yang kabur dari rumah kontrakannya. Tapi setiap Raffi ini kabur ya, Enggal selalu punya cara untuk nemuin dia dan maksa dia untuk balik lagi. Nah tapi ya itu pengakuan dari Raffi. Karena di samping itu Raffi juga emang tipikal orang yang temperamen, yang juga jadi alasan kenapa hubungan mereka selalu diwarnain dengan pertengkaran. Nah tapi ya separah apapun pertengkaran mereka selalu berujung damai dan ya mereka pun baikan lagi. Terus singkat cerita, setelah 2 tahun mereka tinggal bareng yang saat itu udah di tahun 2022 ya, Enggal pun akhirnya lulus kuliah dan tetap memutuskan tinggal bareng sama Raffi ini di rumah kontrakannya. Setelah itu mereka pun sempat punya keinginan untuk melamar kerja. Nah tapi karena saat itu Indonesia yang baru aja terkena dampak pandemi COVID yang pastinya sangat mempengaruhi kondisi ekonomi ya, jadinya ya makin sulit untuk mereka ini bisa dapat pekerjaan. Karena ini mereka pun jadi kepikiran untuk nyari kerja di luar negeri, khususnya di Jepang. Jadinya ya mereka pun mulai browsing nyari tahu soal peluang kerja di Jepang. Terus 2 tahun kemudian yang saat itu udah di tahun 2024 ya, mereka pun baru dapat kesempatan untuk ngikutin pelatihan kerja yang ada di Bantul untuk persiapan kerja di Jepang. Nah jadinya ya mereka pun sama-sama mempersiapkan semuanya dengan matang. Tapi semuanya gagal, bahkan berakhir horor karena terjadinya kasus ini yang benar-benar naas banget. Jadi di tengah-tengah persiapan mereka untuk bisa kerja di Jepang, saat itu saat yang benar-benar naas nih ya, tepatnya di tanggal 25 September tahun 2024, di pagi harinya mereka pun masih menjalani aktivitas kayak biasanya, yang mana Enggal sedang menggoreng tahu bakso buat makan siang mereka, sedangkan Raffi sedang nyuci piring di kamar mandi. Terus sambil nunggu tahu bakso yang sedang digoreng ya, Enggal yang ngelihat lantai masih kotor itu langsung nyapu sekalian nunggu yang digoreng matang, dan sempat minta tolong ke Raffi buat liatin tahu baksonya yang sedang digoreng karena takut gosong. Nah Raffi yang sedang sibuk nyuci piring di kamar mandi ya itu cuman mengiyakan. Terus setelah Enggal beres nyapu, dia pun ngecek tahu baksonya yang ternyata udah gosong. Karena ini ya Enggal pun langsung marah, bahkan mungkin Raffi menggunakan sapu. Raffi yang juga kesulut emosi karena tiba-tiba dihantam pakai sapu ya, itu langsung membalas dengan mencik Enggal sekuat tenaganya sampai wajah Enggal pun membiru. Nah tapi dengan sisa tenaganya ya, Enggal pun itu sempat mengeluarkan gerakan tangannya yang minta dilepasin. Tapi Raffi yang udah benar-benar emosi ya, itu nggak ngelepasin c***nya dan terus nahan c***. Nah sampai akhirnya ya Enggal yang tadinya masih bergerak berusaha melepaskan diri tiba-tiba nggak bergerak lagi dan langsung ambruk ke lantai. Raffi yang seolah baru tersadar dengan apa yang udah dia lakukan ya tiba-tiba panik ngelihat Enggal yang udah terbaring dengan kondisi wajahnya yang udah membiru. Nah dengan panik Raffi pun langsung berusaha membangunkan Enggal yang udah nggak ngerespon lagi. Yang ternyata ya di situ Enggal udah mengembuskan nafas terakhirnya. Karena ini Raffi pun makin panik nggak karuan yang mulai kebingungan apa yang harus dia lakukan supaya aksinya ini nggak ada yang tahu. Nah jadinya itu tubuh Enggal pun langsung dia pindahkan dan dia baringkan di kamarnya dengan ditutup menggunakan jas hujan. Tapi gak lama kemudian karena dia juga yang gak mau tidur sekamar dengan mayat, jadinya ya tubuh Enggal pun itu dia pindahkan lagi ke kamar sebelahnya tuh dengan dibungkus menggunakan selimut. Setelah itu ya pintu kamarnya pun itu dia tutup serapat mungkin. Setelah itu dengan keadaan gelisah, takut dan penuh penyesalan ya, dia pun tetap berusaha beraktivitas kayak biasa dan masih tinggal bahkan tidur di rumah kontrakan itu dan menggunakan motor Honda Scoopy milik Enggal ya untuk kebutuhan sehari-harinya, dan juga ngambil uang dan saldo bank milik Enggal sebesar 3,4 juta. Bukan cuma itu, dia juga langsung ngejual HP iPhone 11 Pro milik Enggal yang dia jual seharga 3,3 juta. Yang mana semua uang itu ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya di sana. Terus supaya aksinya ini nggak dicurigain ya, terutama orang tua Enggal yang pasti bakal melakukan pencarian kalau Enggal hilang kabar. Jadinya ya dia pun mengaktifkan media sosial dan nomor WA Enggal di HP-nya buat ngebalas chat orang tuanya Enggal yang nanya kabar. Dan bener aja, di minggu pertama Raffi pun seolah berhasil nutupin itu semua karena nggak ada yang tahu bahkan curiga, termasuk warga sekitar di sana juga nggak ada yang curiga. Biarpun saat itu aroma nggak sedap mulai kecium di rumahnya,
Nah tapi nggak sampai terendus warga sekitar karena kamar tempat dia nyimpan tubuh Enggal itu emang kebetulan tanpa ventilasi. Jadi aromanya ya nggak menyebar. Awalnya kayak gitu. Tapi setelah 2 minggu dia berusaha untuk tetap tinggal di rumah kontrakannya ya, akhirnya Raffi pun mulai nggak tahan karena aromanya yang mulai menyebar di dalam rumah yang keluar dari sela-sela pintu kamarnya. Karena ini dia pun pergi ngebawa motor milik Enggal buat nginep ke rumah temennya yang ada di wilayah Condong Catur Sleman. Nah sedangkan tubuh Enggal yang udah mulai membusuk ya, itu dia tinggalkan di rumah kontrakannya selama beberapa bulan. Tapi karena masa sewa rumah kontrakannya yang akan habis di bulan itu, tepatnya di bulan Desember tahun 2024, jadinya ya setelah selama kurang lebih 2 bulan dia numpang di kosan temennya, jadinya di tanggal 7 Desember di siang harinya ya dia pun balik ke kontrakannya. Nah di sana pas dia yang baru nyampe di depan pintu yang mau masuk ke rumah kontrakannya ya, ternyata aromanya saat itu udah makin menyengat yang mulai menyebar ke beberapa sisi rumahnya. Tapi warga di sana masih belum ada yang sadar soal aroma gak sedap ini. Nah karena ini ya dengan buru-buru Raffi pun berencana mau mindahin tubuh Enggal. Nah tapi awalnya dia juga masih kebingungan tuh karena nggak tahu mau dipindahkan kemana. Karena ini dia pun tiba-tiba kepikiran mau menguburkan tubuh Enggal di lahan kosong milik keluarganya yang ada di dekat rumah bapaknya di dusun Gading Lumbung. Tapi sebelum dibawa ke sana dia pun sempat berusaha untuk menghilangkan baunya dulu dengan cara memisahkan tulang dan dagingnya. Nah setelah itu ya dia pun berusaha memasukkan semua tulang belulang itu termasuk rambutnya ke dalam koper. Tapi karena kopernya yang terlalu kecil ya, jadinya beberapa sisanya itu dia masukkan ke kantong kresek hitam dengan ukuran besar. Terus setelah selama semalaman ngeberesin itu semua ya, besoknya di tanggal 8 Desember Raffi pun langsung ngebawa koper, kantung kresek dan barang-barang pribadi milik Enggal yang masih tersisa, yang dia bawa menggunakan motor yang langsung menuju ke rumah bapaknya di dusun Gading Lumbung. Nyampe di sana semua barang-barang itu pun dia letakkan di pekarangan rumah bapaknya yang rencananya mau dia kuburkan di situ setelah situasinya aman. Tapi setelah ditunggu yang ternyata situasinya nggak begitu mendukung, jadinya di situ dia cuman punya kesempatan untuk ngebakar barang-barang pribadi milik Enggal yang masih tersisa. Itu kayak selimut termasuk rambut Enggal yang dia bakar di pekarangan rumah bapaknya menggunakan minyak tanah. Sedangkan tulang belulangnya itu masih di dalam koper dan juga di kantong kresek yang masih dia tinggalkan di pekarangan rumah bapaknya selama beberapa hari untuk nunggu waktu yang benar-benar tepat dan aman ya untuk dia nguburin tulang belulang itu tanpa dicurigain. Tapi setelah ditunggu-tunggu ternyata masih juga nggak ada kesempatan yang pas. Sedangkan aroma nggak sedapnya ya itu mulai kecium yang keluar dari kopernya. Nah karena dia yang takut dicurigain bapaknya, jadinya di tanggal 12 Desember koper dan kantung kreseknya pun itu dia pindahin lagi. Yang kali ini dia bawa ke kosan temennya yang ada di wilayah Condong Catur. Nah nyampe sana ya koper dan kantung kresek itu pun cuman dia letakkan di teras depan kosan temennya untuk sementara. Karena saat itu dia yang emang udah kebingungan tuh karena masih belum nemuin celah buat nguburin itu semua di tanah kosong dekat rumah bapaknya. Tapi karena baunya yang masih kecium bahkan sampai masuk ke dalam kosan temennya ya, jadinya koper dan kresek itu pun dia pindahin lagi ke depan pagar deket tempat sampah yang udah mepet sama jalanan. Karena ini pas tukang sampah keliling lewat, karena si tukang sampah ini ngelihat ada kresek hitam yang bentuknya kayak sampah, apalagi posisinya yang deket sama tempat sampah ya, jadinya kresek itu pun diambil dan dibawa tukang sampah keliling. Gak lama kemudian Raffi pun kaget pas ngelihat ke depan cuman tinggal kopernya aja, sedangkan kreseknya udah hilang. Nah terus setelah dia tahu kalau kresek itu ternyata diambil tukang sampah keliling, jadinya secara buru-buru dia pun langsung ke tempat pengepul tukang sampah yang ada di kawasan Condong Catur buat nyari kresek tadi. Setelah berjam-jam nyari akhirnya ketemu lagi dan langsung dia bawa lagi ke kosan temennya dan dia letakkan lagi di dekat kopernya untuk sementara. Nah tapi karena aromanya yang ngebuat teman-temannya pada terganggu dan juga kebingungan karena aroma itu ya, jadi besoknya koper dan kresek itu pun langsung dia bawa lagi menggunakan motor untuk dia bawa ke sebuah losmen yang ada di wilayah Sleman untuk dia sewa selama sehari untuk menghilangkan aroma gak sedapnya di sana dengan membersihkan tulang belulangnya yang dia cuci menggunakan deterjen. Nah setelah beres, setelah aroma gak sedapnya hilang nih ya, besoknya dia pun langsung ngebawa koper dan kreseknya balik ke rumah bapaknya. Terus karena aromanya yang udah gak begitu menyengat, jadinya koper dan kresek itu pun langsung dia simpan di kamarnya yang ada di rumah bapaknya sambil nunggu waktu yang tepat buat dia nguburin itu semua di tanah kosong dekat rumah bapaknya. Beberapa bulan kemudian yang udah di bulan Maret tahun 2025 ya, atau setelah 7 bulan Enggal dieksekusi di bulan September tahun 2024 lalu, saat itu orang tua Enggal yang tinggal di Kecamatan Melati Kabupaten Sleman itu mulai ngerasa cemas karena udah beberapa hari Enggal gak ada kabar, yang udah gak pernah ngebalas chat WA orang tuanya, apalagi pas ditelepon ya nomornya juga udah gak bisa dihubungin. Kenapa beberapa hari? Karena sebelumnya yang ngebalas chat WA orang tuanya ya itu bukan Enggal tapi Raffi. Jadi Raffi ini rutin terus ngebalas chat orang tua Enggal dengan berpura-pura menjadi Enggal itu sejak bulan September tahun 2024 sampai terakhir di awal bulan Maret tahun 2025. Gila sih.
Makanya saat itu orang tuanya taunya kalau Enggal ini baru beberapa hari hilang kabar. Tapi ya itu pun udah ngebuat orang tuanya cemas sampai nanya ke teman-temannya, tapi ya nggak ada yang tahu kabar terakhir Enggal. Karena ini teman-temannya pun inisiatif nyari tahu soal Enggal. Yang akhirnya disinilah salah satu temennya pun ya itu sempet ngeliat kalau motor Enggal itu masih sering dibawa sama Raffi yang sebagai pacarnya Enggal. Karena ini keluarga Enggal pun mulai curiga ke Raffi. Jadinya ya orang tuanya pun langsung melaporkan soal hilangnya Enggal ini ke pihak kepolisian di Polres Bantul. Termasuk melaporkan soal kecurigaan mereka ke Raffi yang sebagai pacarnya yang saat itu masih menggunakan motor Enggal. Karena ini polisi pun langsung melakukan penyelidikan soal hilangnya Enggal, termasuk mendatangi rumah bapaknya Raffi untuk nemuin Raffi di sana. Terus karena motornya juga ditemukan di sana yang ternyata motornya emang bener-bener dibawa Raffi ini ya. Jadinya Raffi pun langsung dibawa untuk diperiksa soal keterlibatannya ini. Di sana polisi pun langsung melayangkan beberapa pertanyaan soal di mana keberadaan Enggal. Yang pasti ya ini pun ngebuat Raffi sulit menyembunyikan kepanikannya sampai akhirnya dia pun gak punya pilihan selain harus mengakui dan menceritakan semuanya kalau dia udah mengeksekusi Enggal sejak tahun lalu. Yang pasti pengakuannya pun ngebuat semuanya kaget, terutama orang tua Enggal, karena mereka yang baru tahu ternyata sejak 7 bulan lalu yang ngebalas chat WA mereka itu bukan Enggal tapi Raffi yang berpura-pura menjadi Enggal untuk menutupi jejaknya. Terus karena Raffi juga yang udah mengakui di mana dia nyimpan tubuh Enggal, jadinya polisi pun langsung meriksa yang akhirnya berhasil nemuin tubuh Enggal yang udah jadi tulang belulang yang masih tersimpan di dalam koper dan kresek hitam di kamar Raffi ini yang ada di rumah bapaknya. Karena temuan ini bapak Raffi pun pastinya kaget karena baru sadar ternyata selama itu di rumahnya ya ada mayat akibat ulah anaknya. Karena ini tulang belulang itu pun langsung dibawa ke rumah sakit Bayangkara Polda Yogyakarta untuk diotopsi. Sedangkan Raffi yang mulai ditetapkan sebagai tersangka ya itu sempat dibawa pihak kepolisian ke rumah kontrakannya tempat di mana dia mengeksekusi Enggal. Yang ternyata sisa-sisa aroma gak sedap sampai saat itu ya masih tercium di rumah kontrakannya. Yang pasti ya ini pun ngebuat pemilik dan pengurus rumah kontrakannya pun kaget dengan apa yang udah terjadi di situ. Sekaligus menjawab kebingungan mereka selama itu soal rumah kontrakannya yang mengeluarkan aroma gak sedap terutama di salah satu kamarnya sampai saat itu. Terus soal Raffi untuk mempertanggungjawabkan dari apa yang udah dia lakukan ya, jadinya dia pun dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 339 KUHP tentang pembunuhan dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Karena berdasarkan pemeriksaannya kalau Raffi ini melakukan aksinya bukan atas rencana tapi tersulut emosi. Makanya tuh dia nggak dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan hukuman yang berat. Nah tapi ya dia ini tuh bisa dapat pemberatan ya karena cara dia menghilangkan jejaknya itu sih yang horor banget. Ya semoga dia ini bisa dihukum seberat-beratnya dan juga seadil-adilnya. Jadi kita tunggu aja nanti kayak gimana hukumannya. Ya karena sampai sekarang ya kasus ini tuh masih menjalani proses hukum lebih lanjut. Terus di konferensi persnya Raffi juga itu sempat nangis dan ngaku menyesal dengan apa yang udah dia lakukan dan juga ngaku bersalah dari ini semua. Karena ternyata ya dia juga ngakuin tuh kalau seandainya dia bisa sedikit lebih sabar mungkin semuanya gak harus terjadi. Ya semuanya bisa dijalani dengan baik. Mungkin saya bisa lebih sabar sedikit waktu itu dan saya memutuskan untuk kabur atau mencari jalan lain, akan tetapi emosi sudah memakan saya. Saya masih sayang sama Enggal. Saya nggak ingin. Tapi semuanya udah terjadi. Enggal pun gak mungkin hidup lagi kan. Nah jadi di situ dia ini sebenarnya ini sedang menyesali sesuatu yang udah gak ada gunanya lagi. Makanya nih dari kasus ini harus banget sih ini dijadikan pembelajaran dan renungan untuk kita semua. Terutama buat kalian-kalian yang mungkin menjalani hubungan toksik apalagi sumbu pendek. Jangan sampai kalian menyesali sesuatu yang udah gak ada gunanya lagi untuk disesalin. Ya karena semua udah terjadi. Itu sih yang paling serem. Dan pembelajaran juga nih ya, jangan sampai ambil keputusan di saat marah atau emosi. Karena biasanya keputusan terburuk itu berasal dari emosional. Entah itu sedang marah, sedih, bahkan senang. Oke lah itu aja. Jadi sampai sini aja pembahasan kita soal kasus ini. Sampai ketemu di kasus selanjutnya ya. Karena aku udah siapin beberapa kasus yang kayaknya harus kita bahas di sini juga. Oke lah aku Rizky Wadiono. Bye bye.